Yo guys, Merry Christmas. Wish you all the best and the joy and the happiness in the world. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Mudah-mudahan kabar kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. Ini adalah mini video atau mini reading dari Be Delightful. Reading singkat durasi 10-15 menit yang membahas cerita-cerita yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, oke? Topik atau tema readingan kita kali ini adalah yang dia harapkan darimu. Kamu mungkin penasaran kepada seseorang ini maunya apa sih dari gua? Oke, itu dia guys. Kalau dari awal kamu langsung bilang, oh iya aku pengen tanya itu deh. Nah, maka readingan ini kemungkinan besar resonate untukmu ya. Kamu nggak gampang atau kamu menemukan kesulitan untuk bisa mengetahui sebenarnya apa yang dia inginkan darimu. Oke, kalau seandainya dia itu bisa ekspresif, bisa sampaikan dengan gampang gitu, aku maunya kamu begono, dan itu pure gitu ya, benar-benar yang dia inginkan, mungkin kamu akan lebih gampang untuk apa ya, kayak mengubah dirimu atau menyesuaikan dirimu, kurang lebih begitulah ya, mencoba untuk memenuhi permintaannya begitu. Tapi ini orang nggak bisa ungkapkan secara langsung ya, dia tuh banyak kan pakai bahasa halus guys, kayak bahasa makhluk halus gitu. Jadi dia tuh mungkin menunjukkan gestur yang nggak suka dengan tiba-tiba nggak kelihatan nggak suka gitu, tiba-tiba kelihatan kayak nggak tertarik gitu, dan itu membuat kamu bingung gitu ya. Ini orang maunya apa sih sebenarnya? Oke, readingan ini untuk kamu ya. Kita akan lihat 3 kartu sebagai yang dia inginkan dari kamu, dan kemudian 3 kartu challenge lainnya sebagai tantangan untuk bisa mendapatkannya darimu. Oke, kita segera mulai readingan ini. Berlaku untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces seperti biasa, mini video ya. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kita ambil 3 kartu yang akan ketiban dulu. Yang pertama ya guys. Yang pertama, yang dia inginkan darimu. Oke. Yang kedua, yang dia inginkan darimu. Oke. Yang ketiga, yang dia inginkan darimu. Oke. Lalu kita akan mengambil kartu challenge-nya guys, yang menurutnya adalah tantangan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan ini. Halo, kamu yang ingin curhat silahkan. Oke, tantangan yang pertama, tantangan yang kedua. Oke. Tantangan yang ketiga. The Hermit. Wow, this is nice. Aku naikin gini aja. Sebenarnya nggak boleh sih ngeletakin challenge begini, tapi nggak apa-apa lah biar gampang ngelihatnya. Entah kenapa tiba-tiba kayak blur gitu mataku guys melihat kartu ini. Oke, jadi yang dia inginkan pertama darimu adalah responmu yang sama seperti apa, respon kamu itu sama seperti apa yang dia tunjukkan padamu. Gimana ya guys, reaksimu itu sama seperti aksi dia kayak gitu. Kalau dia melakukan sesuatu, kamu bisa melakukan hal yang sama juga ke dia. Kalau kamu tidak bisa melakukan itu, dia nggak gampang untuk mengungkapkan, ayo dong kamu balas perbuatanku sama seperti apa yang aku lakukan. Oke, aku mengorbankan banyak hal untuk berbuat ini ke kamu. Kamu sekarang saatnya berkorban banyak hal untuk berbuat seperti itu ke aku. Itu yang dia inginkan darimu saat ini ketika kamu melihat readingan ini. Tapi dia nggak bisa ekspresif mengatakan itu ke kamu. Oke, menurutnya kamu songong. Menurutnya kamu itu mau sesukamu saja ya. Menurutnya kamu itu selalu harus dituruti, harus diiyakan. Semuanya harus menurut caramu, semuanya harus menurut pikiranmu. Kamu sulit untuk menghargai dia, bahkan menurut dia tidak bisa melihat pengorbanan dari sisi dia untukmu. Oke. Dan menurutmu semua yang kamu lakukan ke dia adalah maksimal begitu, dan menurut dia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan pengorbanan yang dia buat ke kamu. Guys,
satu hal yang penting untuk kalian. Kalau ini adalah romance, maka ini bukan hubungan yang ideal ya. This is not romance type karena hitung-hitungan aku lihat ya. Tapi kalau ini tadi adalah bisnis, begitu kamu resonate dalam reading ini mengenai bisnis gitu, aku rasa wajar lah ya. Ya namanya bisnis guys, kita itu pasti akan saling menguntungkan ya. Jangan sampai dia yang untung lebih banyak, kita yang lebih sedikit, padahal usaha kita cukup besar juga gitu dalam bisnis ini. Aku rasa bisnis is okay lah begitu. Atau dalam pekerjaan itu is okay lah ya. Misalnya majikan dengan bawahan atau perusahaan dengan seorang karyawan gitu, itu wajar lah ya, harus saling menguntungkan. Tapi yang jelas menurut dia caranya itu harus selalu caramu. Dia nggak suka dengan itu. Dia mau protes tapi tidak bisa mengatakannya ke kamu. Dan disitulah kamu akan melihat kayak ada yang berbeda dari dirinya mungkin ya. Kemudian tiba-tiba kamu baca gesturnya atau mimik mukanya itu kok tiba-tiba kayak jeruk purut gitu ya, kisut. Sebenarnya saat itu dia menganggap kamu tidak memberikan sama besarnya seperti yang dia berikan ke kamu ya. Dia menganggap bahwa dirinya belum menerima sama besarnya seperti apa yang kamu terima darinya. Oke. Yang kedua adalah candu. Menurut dia kamu tuh kayak menomorduakan dia saat ini. Menurut dia saat ini ada yang lebih penting dari dia. Dan aku tidak merasa ini tentang WIL atau PIL kalau dalam romance ya guys. Kalau dalam hal romance begitu, aku nggak nganggap ini ada perselingkuhan, enggak. Tapi bisa jadi kamu itu sibuk bekerja, atau kamu itu sibuk main game online, kamu sibuk dengan bisnismu dan mengabaikan dia. Itulah yang tidak bisa dia ekspresikan ke kamu. Dia nggak bisa gampang ungkapkan itu, gua dulu dong gitu, nggak bisa. Bisa jadi kalau dia ini laki-laki, kamu perempuan, misalnya kamu itu terlalu banyak nge-hangout sama teman-teman cewekmu begitu ya, sama your bestie girlfriendmu gitu. Menurut dia tuh pengen sama dengan kamu gitu, pengen barengan, entah pergi kemana atau di rumah aja begitu, atau entah kemana lah gitu berdua gitu. Tapi kamu tuh lebih banyak menghabiskan waktumu belakangan ini bersama teman-temanmu kayak begitu. Kamu jadikan dia nomor 2 ya. Dan baginya sulit sekali untuk mengharapkan kamu akan memahami ya, bahwa kamu itu menjadikan dia yang kedua, kurang lebih seperti itu. Kamu itu mengenyampingkan dia ya. Entah kenapa guys, menurut dia kalau seandainya dia membahas tentang itu nanti buntutnya berantem. Kenapa? Karena dia pernah melakukan itu sebelumnya. Itu katanya sama aku ya. Jangan bunuh aku hanya penyampai pesan, oke? Karena menurut dia tuh kamu itu seolah-olah kadang-kadang menganggap dia nomor 1, kadang-kadang kamu bisa nggak terlihat, kadang-kadang kamu bisa menunjukkan dirimu intens begitu ya guys. Setiap hari bisa muncul, satu hari itu bisa 4-10 kali ngechat misalnya begitu. Tapi bisa jadi dalam satu hari cuma 1 kali, itu pun kalau kamu ingat, kalau dia yang ingatkan begitu, nggak stabil, oke? Dan menurut dia karena The Lovers ini sebenarnya simbol dari duality atau ketidakstabilan, kebimbangan, kadang A kadang B begitu ya. Menurut dia please stick the way you are, kayak begitu. Ketika dia sudah menunjukkan gelagat bahwa dia tidak suka dengan sikapmu yang seperti itu, dan artinya dia mengharap kamu bisa lebih fokus ke dia, lebih mengutamakan dia kayak begitu, nggak usah sampai berkali-kali dibilangin. Kalian pahami maksudnya? Mungkin dia pernah bilangin sekali tapi kejadian lagi dan dia udah males saat ini. Makanya dia tidak mengatakan ke kamu kalau dia saat ini sedang tidak puas gitu lah ya, atau sedang kesal dengan sikapmu. Sekali udah dikasih tahu masih dilakukan lagi, sekali udah dikasih tahu masih dilakukan lagi. Oke. Begitu juga dengan The Justice ini tadi, atau bisa berbuat yang sama seperti dia atau merespon dia dengan seperti apa dia memberikan perhatiannya kepadamu begitu. Udah dibilang sekali, dilakukan lagi, dibilang sekali, dilakukan lagi, dibilang lagi. Wujudnya itu diam, nggak mau mengutarakan lagi. Menurut dia tuh jangan-jangan sia-sia nih gue selalu menyampaikan apa yang gue rasain ke dia.
Karena buntut-buntutnya dia tuh kembali ke seperti dulu lagi begitu, kayak nggak menyimak, kayak nggak memahami request gue. Bisa jadi ya guys, kamu itu tipe orang yang mungkin harus diingatkan berkali-kali gitu, dan dia tipe orang yang hanya akan mengingatkan satu kali setelah itu akan membiarkan begitu. Lalu itulah yang membuat sikapnya berubah, dan kemudian kamu bingung nih orang maunya apa kayak gitu. Dan itulah yang dia inginkan darimu dari kartu kedua ini. Oke. Kemudian kartu ketiga, menurutnya kamu kekanak-kanakan, dan aku merasa yakin dengan itu karena munculnya kartu The Lovers ini guys. Ini kartu kanak-kanak bocah ya, kartu The Lovers ini, dan sulit untuk berbicara serius ke kamu, sulit untuk bisa sepakat atau sepaham mengenai isu tertentu denganmu begitu. Sulit sekali untuk bisa setuju. Iya, pasti akan ada perbedaan dalam pembicaraan antara kamu dengan dia, dan menurut dia itu karena perbedaan level kedewasaan atau maturity. Dia mencoba untuk bisa memahami hal tersebut gitu ya. Artinya iya, namanya tingkat kedewasaan masing-masing orang gak bisa dipaksa-paksakan gitu ya. Banyak hal yang terjadi di dunia ini sehingga membuat level kedewasaan seseorang berbeda-beda. Tiap-tiap orang akan mengalami situasi yang berbeda-beda, sehingga ada yang gampang untuk dewasa begitu, ada yang dewasa sekali, ada yang udah tua pun masih kekanak-kanakan begitu. Dan menurut dia kamu gak dewasa ya. Sebenarnya dia punya banyak plan mengenai kalian berdua gitu. Take how it resonates ya guys, dalam hal apapun. Dan itu dibutuhkan kedewasaan dalam pemikiran, tapi sulit sekali untuk disampaikan ke kamu karena menurut dia kamu gak bakal ngerti dengan apa yang dia inginkan dari hubungan ini, hubungan apapun itu saat ini. Menurut dia kamu itu bakalan kayak defensif begitu ya guys. Menurutmu itu akan terasa gila, konyol begitu, tapi itu penting menurut dia. Dan dia berharap kamu bisa sesekali mencoba memahami dia. Dan aku rasa dia betul guys. Dengan datangnya kartu challenge yang ini, yang 3 ini, aku rasa dia betul. Kalau kamu itu kalau seandainya udah gak cocok dengan apa yang kamu inginkan, kamu banyakan diam, gak ngerti mau ngapain gitu ya. Dan kemudian terlihat defensif, kadang marah begitu guys, kadang kabur, gak mau diajak bicara begitu. Dan itu yang saat ini menurut dia adalah kesulitan terbesar dalam menjalin hubungan ini bersama dengan kamu. Mari kita lihat nasihat untuk kamu yang saat ini kepo tentang apa yang dia inginkan darimu. Dam. Yang pertama. Oke, Rainbow Blessing dan Fastas tadi ya. Aku rasa hubungan yang terjadi saat ini berpotensi untuk baik ya guys. Artinya menguntungkan kamu, menguntungkan dia, ada balance di antara kalian berdua, kemudian sinergi yang baik di antara kalian berdua begitu. Ada pihak yang berusaha dan yang satu laginya tidak berusaha. Yang berusaha ini bukan lelah loh guys ya. Yang berusaha ini masih sedang berjuang saat ini supaya yang tidak berusaha tadi bisa segera satu frekuensi dengan dia. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena yang tidak berjuang ini, yang childish ini, yang kekanak-kanakan ini begitu berharga baginya. Kalau tidak berharga, dia tidak akan berjuang sekuat itu atau sekeras itu. Kamu itu begitu berharga baginya saat ini. Karena itulah dia berharap kamu bisa tahu apa yang dia inginkan darimu. Kamu tadi sudah intip apa yang dia inginkan darimu, dan diharapkan sekali pemahamanmu ya guys. Karena kamu bukan tipe orang yang akan langsung mengiyakan sesuatu, karena kamu tuh defensif. Orang defensif itu seperti itu. Even dia salah, dia akan bilang gak salah. Even dia itu tahu dia salah, dia kan selalu bilang no, it's not my fault. Dia yang begini-begini. Tipe-tipe seperti itu. Kamu itu yang begitu, dia benar. Kamu yang begitu. Oke, itu yang aku lihat di sini. Oke. Jadi kalau memang kamu setuju dengan apa yang aku lihat tadi tentang peluang kalian berdua ke depannya, berarti yang paling penting di sini adalah perubahan sikapmu setelah kamu mengetahui apa yang dia inginkan darimu. Oke. Dimulai dari pembicaraan yang intens dan kemudian melihat dari sisinya dia, bukan dari sisimu saja. Selama ini kamu kayak menurut aku gini. Sesekali cobalah untuk melihat dari sisinya dia, kurang lebih seperti itu ya.
Oke guys, itu karena terbuka itu yang harus aku bacakan. Don't kill me, I'm just a messenger, oke? Aku hanya kurir. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya guys. Have a nice day, Merry Christmas, thank you very much, dadah.